Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi hiyal huda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tatabba'unna sunana man kana qablakum shibran bishibrin dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala wa man? Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua. Khususnya nikmat yang sangat bernilai dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, serta nikmat diberikan afiat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyambung kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan iman, Islam, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita membaca sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Allah berfirman, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ayat yang masyhur yang sering kita dengar. Artinya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali rela dan ridha kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimanakah orang muslim nanti suatu saat akan mengekor kepada mereka. Dan tatabba'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengekor kepada orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga manakala mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat yang ketiga itu keheran-heranan karena tidak terbayangkan oleh mereka Islam dengan sistem yang bagus, Islam dengan tatanan kehidupan yang luar biasa, yang bisa mengubah kehidupan manusia yang tadinya durjana menjadi berakhlak mulia. Sungguh para sahabat mengherankan. Mereka keheran-heranan ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-yahud wal nasara." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wa man?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
materi ini atau pembahasan tentang mengekor kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini seringkali dibahas ketika menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Bukankah begitu, Pak? Ya. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang lubang biawak ini bukan hanya sebatas perilaku, bukan hanya sebatas perayaan. Tidak, tapi jauh masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Masuk mana? Sebuah sistem pendidikan. Jadi lubang biawak itu bukan hanya masuk kepada perilaku dan juga tingkah laku, tata cara, style, gaya mereka saja, tidak, tapi sudah masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan. Dan kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, sistem pendidikan kita hari ini adalah merupakan sistem pendidikan yang tidak bisa melahirkan pemimpin yang luar biasa hebat. Sistem pendidikan kita pada hari ini tidak bisa melahirkan orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana halnya Islam pada masa keemasan 1346 tahun, 13 abad lebih, kaum muslimin menguasai muka bumi ini dengan luas kekuasaan wilayah yang luar biasa, melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, pemimpin daulah Bani Umayyah. Di antaranya Harun al-Rashid, salah seorang pemimpin kaum muslimin pada masa daulah Bani Abbasiyah. Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih pada masa Turki Utsmani, Sulaiman al-Qanuni pada masa Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Seabad pemimpin dunia muslim pada ketika itu yang berpengaruh terhadap kehidupan dunia yang luar biasa, memperbaiki sistem kehidupan dunia pada ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat Umar bin Abdul Aziz yang terkemuka luar biasa, yang berjulukan Khalifah Al-Khamis, Khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Ya. Semuanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama tabi'in, ulama salafus saleh meletakkan satu khalifah yang kelima. Kenapa? Karena pada masa kepemimpinannya ini luar biasa, makmur, sejahteranya luar biasa. Khalifah Ar-Rasyid Al-Khamis, khalifah yang mendapatkan petunjuk yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin yang 4. Siapakah ia? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz hidup pada abad 1 Hijriah. Kemudian kaum muslimin atau dunia Islam ada pemimpin yang bernama Salahuddin al-Ayyubi. Subhanallah. Hidup pada abad ke-6 Hijriah. Kemudian ada lagi pemimpin yang luar biasa, Harun al-Rashid, hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ada lagi Muhammad al-Fatih yang membuka Konstantinopel, hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ini berapa abad ini? Antara Umar bin Abdul Aziz, jemaahnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar, kemudian Salahuddin al-Ayyubi, kemudian Muhammad al-Fatih. Ini berselang berapa sekian ratus tahun, dari abad ke-1 Hijriah sampai abad 9 Hijriah. 900 tahun. Selama bentang seperti itu, sistem pendidikan yang diterima mereka tidak berubah. Yang diterima oleh seorang Umar bin Abdul Aziz ketika kecil itu sama halnya yang diterima oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika kecil. Pendidikan yang mereka terima, yang diterima oleh seorang Salahuddin al-Ayyubi dengan seorang Muhammad al-Fatih ketika kecil itu sama, tidak berubah sama sekali. Sistem pendidikannya tidak berubah, kurikulumnya tidak berubah. Selama 13 abad, kurikulum dunia Islam tidak berubah. Bandingkan kita hari ini,
sudah merdeka berapa tahun? 70 tahun lebih. Berapa kali kita berganti kurikulum? Sudah berapa kali Pak? Berganti kurikulum pendidikan berapa kali sudah? Sudah berkali-kali. Kadang dikit umat. Jangankan 70 tahun, zaman kita lagi halus saja sampai sekarang sudah berganti berubah-ubah sudah. Kalau sudah ganti menteri ya sudah berubah sudah. Ganti menteri, reshuffle kabinet sudah berubah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya kita lihat. Bagaimana hasilnya? Pendidikan yang bersumber dari barat timur. Karena memang harus kita akui, memang begitulah sistem pendidikan kita. Kita ini 350 tahun dijajah Belanda, sehingga sistem pendidikannya kebanyakan mengambil dari Belanda. Yang notabene adalah barat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana hasil daripada pendidikan dalam dunia Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, hasil pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berpuasa? Subhanallah, luar biasa. Kemakmuran, kesejahteraan, kenyamanan, keamanan dirasakan oleh masyarakat di bawah kepemimpinan kaum muslimin, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Coba kita bayangkan, kita lihat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. 10 menjelang 11 Hijriah. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, itu wilayah kekuasaan kaum muslimin itu hanya Mekah, Madinah, Yaman dan sekitarnya saja. Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kita lompat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Pada masa siapa itu? Umar bin Khattab. Karena Abu Bakar memerintah selama 2,5 tahun, Umar bin Khattab memerintah selama 12 tahun. Ya. Jadi berarti 10 tahun kemudian itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, wilayah kaum muslimin mulai luas luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur. Ketika itu dihitung oleh ahli sejarah luasnya 6 juta kilometer persegi lebih luas dari Indonesia. Indonesia ini luasnya 5,1 juta. Ini daratan plus lautan, lebih banyak lautannya daripada daratannya. Ini Indonesia. Kalau itu jemaah yang dimuliakan Allah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, luas wilayah kaum muslimin itu 6 juta lebih besar dari Indonesia. Dan jumlah penduduknya sudah puluhan juta pada ketika itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika masa Khalifah Umar bin Khattab hanya Jazirah Arab saja, tidak. Tapi masuk ke Mesir, wilayah Syam, wilayah Persia. Ini Mesir aja pada ketika itu jumlah penduduknya 4 juta lebih. Belum lagi Irak, belum lagi Syam yang terdiri sekarang menjadi 4 negara. Belum lagi Hijaz, ya. Sangat besar pada ketika itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kekayaan atau baitul mal ini bertambah, maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah kebijakan sensus penduduk. Sensus penduduk. Jadi sensus penduduk ini bukan hanya ada pada zaman kita saja, ya. Bahkan sensus penduduk zaman Umar itu lebih canggih daripada zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sensus penduduknya adalah fungsinya untuk mendistribusikan harta baitul mal kepada seluruh penduduk. Dan ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap penduduk akan mendapatkan tunjangan dari negara. Dan besarnya adalah dihitung sesuai dengan bagaimanakah kontribusi orang tersebut terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Jasa besarnya terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Ya, siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam, ya, siapa yang istilahnya hadir di dalam perang Badar dan lain sebagainya. Itu adalah ukuran. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan tunjangan tersebut bukan hanya orang dewasa saja, tapi bagi yang baru lahir hari ini mendapatkan tunjangan.
Dan tunjangan yang terbesar pada ketika itu adalah tunjangan yang diterima oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebesar 12.000 dirham. 12.000 dirham itu yang paling besar. Itu sekitar kali 1 dirhamnya 73.000 sama dengan 870 juta duit kita ini per tahun. Itu tunjangan per tahun. Adapun yang paling sedikit, yang paling kecil itu adalah tunjangan yang akan diterima oleh bayi yang baru lahir hari ini. Jadi setiap bayi yang lahir itu dapat tunjangan sudah. Berapa? 100 dirham. Kurang lebih 7,3 juta. Bayi dapat tunjangan lahir. Hari ini bayi kita dapat apa? Hutang. La ilaha illallah. Dapat hutang 15 juta per orang. Ini luar biasa ya. Luar biasa istilahnya terbelakangnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu belum gaji, Pak. Itu belum gaji. Kalau gaji itu guru ya. Guru itu gajinya 15 dinar. 1 dinarnya 4 juta. Berapa itu? 15, 60 juta. Guru per bulan 60 juta. Kemudian guru pekerja kasar itu 600 dirham gajinya. 600 dirham itu ya kali 7,3 kali 6 berapa itu? 42 juta. Duit kita. Guru 42 juta. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini kita meloncat lagi bagaimana kemakmuran kesejahteraan pada masa itu. Ya. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi guru itu gajinya 40 dinar. Kurang lebih 160 juta duit kita per bulan. Ini belum tunjangan tetap. Tunjangan per tahun, gaji per bulan. Tunjangan per tahun, gaji per bulan. Nah, itu guru kita hari ini berapa Pak gajinya Pak? 1 juta. Dosen berapa dosen hari ini? 3 juta ya. Apalagi guru honor paling besar biasanya 500.000, 400.000. Ini kampung-kampung itu dulu pernah kita dengar itu. Itu pun kadang dipotong, dikorupsi ya. Sedih kita. Ini guru subhanallah 160 juta per bulan. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini luar biasa lagi. Guru itu gajinya 300 dinar per bulan. 300 dinar itu sama dengan 1.250 gram emas, atau sekitar 1 kilo 250 gram. 1 kilo emas lebih. Guru dapat gaji per bulan 1 kilo lebih emas. Ini emas murni, bukan emas emasan, bukan kuningan, emas murni. Ya. Ada lagi ini hari Pak Guru atau siapa yang misalnya dapat gaji 1 kilo emas. Ini duit emas bujuran, yang dinar itu emas, bukan emas yang campuran kuningan apa emas putih itu ada, emas bujuran ya kan. Tapi walaupun demikian Umar bin Abdul Aziz Sidin tidak mengambil gaji dari negara kecuali hanya untuk kecukupan Sidin sekeluarga saja. Bahkan ketika Sidin meninggal dunia, Sidin hanya meninggalkan warisan untuk keluarga Sidin 18 dinar. La ilaha illallah. 18 dinar. 9 dinar dipakai gasan mengurus jenazah Sidin, 9 dinar yang dibagi kepada anak-anak Sidin. Anak Sidin suratan 11 ekor anak Sidin. Maka ditanya oleh orang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sakit keras, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, apa yang pian tinggalkan gasan anak-anak pian? Pian tidak ada siapa-apa. Sebelumnya dia sugih luar biasa. Sebelum jadi khalifah sugih luar biasa. Setelah menjadi khalifah miskin. Tapi bukan diurang banyak. Ya sekilo emas tadi enggak diurang. Apa ujar Sidin? Ujar Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, wa in kanu min as-salihin ma taraktu lahum illa taqwa Allah.
Aku tidak meninggalkan untuk mereka kecuali hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu minas salihin wallahu yatawallas salihin. Apabila anak-anakku tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh, maka sungguh Allah menjamin rezeki orang-orang saleh tersebut. Wa in kanu ghairu dzalik. Namun sebaliknya, apabila anak-anakku tersebut tidak termasuk dalam golongan orang yang saleh, maka sungguh aku tidak meninggalkan kepada mereka harta yang bisa menolong mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tokoh pendidikan kita seharusnya. Inilah tokoh pendidikan kita seharusnya. Sampai sini meninggal dunia masih memikirkan pendidikan sang anak. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah maha guru daripada sistem pendidikan kita? Orang Barat. Kalau kita masuk ke kampus-kampus universitas pendidikan ya, yang terkemuka, itu biasanya ada foto-foto tokoh pendidikan Barat. Yang antaranya adalah Pavlov, Pestalozzi, Rousseau dan lain sebagainya. Ya, orang Barat semua, orang Yahudi Nasrani tadi. Kata Muhammad Al-Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, sesungguhnya konsep Yahudi ini masuk ke dalam dua bidang disiplin ilmu. Yang paling banyak memasuki dua disiplin ilmu dari konsep Yahudi tersebut. Apa itu? Pertama ilmu pendidikan, yang kedua adalah ilmu psikologi. Ini dua disiplin ilmu yang banyak masuk konsep Yahudi. Dan hari ini kita menjadikan sebagai sumber rujukan dalam ilmu pendidikan kita. Pavlov misalnya, seorang Rusia yang hidup pada abad 18 Masehi, ya, dia terkenal dengan teori stimulus namanya. Stimulus. Kalau kalian pernah belajar dalam dunia pendidikan itu pasti paham orangnya. Teori stimulus ini dia meneliti seekor anjing. Jadi anjing ini diteliti, kemudian di kurungannya dibagi lonceng. Ketika lonceng berbunyi, anjing keluar dari kurungannya, makanan tersedia. Hari kedua berikutnya sama seperti itu juga. Lonceng berbunyi, anjing pun mengeluarkan air liur yang begitu banyak, ia pun keluar, kemudian makanan tersedia. Begitulah seterusnya sampai berhari-hari dia melakukan penelitian seperti itu. Maka akhirnya penelitiannya terhadap seekor anjing tersebut dia jadikan sebuah teori dalam pendidikan. Coba biar bayangkan, kira-kira cocoklah. Ini yang diteliti anjing. Yang diteliti anjing dimasukkan kepada teori pendidikan manusia. Kenapa dia meneliti? Ya karena mereka tidak memiliki basis, tidak memiliki dasar. Kalau Islam kan jelas. Kalau Islam jelas sistem dasar sistem pendidikannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang Barat, ya, tidak memiliki konsep dasar. Ini anjing diteliti, kemudian hasil penelitian terhadap anjing dimasukkan ke dalam pendidikan manusia. Anak kita, anak anjing itu anak manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang namanya Pestalozzi, orang Eropa, orang Swiss kalau salah itu. Dia ini terkenal dengan penemu sekolah dasar. Nah, sekolah dasar. Ini sekolah dasar itu adalah dia penemunya. Dia itu abad ke-18 Masehi kan. Abad 18 Masehi. Ada seorang pengasuh lembaga pendidikan Islam. Beliau berbicara, diundang di satu lembaga pendidikan untuk berbicara tentang sistem pendidikan Islam. Jemaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berbicara tentang sejarah pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam seperti apa. Di antaranya adalah bahwa sesungguhnya pendidikan dasar yang diterima oleh anak-anak ya, pada usia dini itu adalah menghafal. Apa yang dihafalkan?
Al-Quran. Al-Quran itu adalah pendidikan dasar usia ini. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau berbicara 1 jam, maka dibukalah sesi tanya jawab. Ada seorang ibu guru, ya, angkat tangan, ingin bertanya. Maaf Pak, saya mau tanya, kata dia. Iya Bu, silakan. Begini Pak, gimana ya? Begini Pak, gimana ya? Jadi ada sesuatu yang berat. Dia tidak bisa mengungkapkan. Seorang ibu tersebut tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia tanyakan. Pokoknya ada kawannya di sampingnya. Kemudian apa? Kawannya tadi mengangkat tangan. Maaf Pak, boleh saya bantu ibu ini untuk berbicara? Ya silakan Bu, kata bapak tersebut. Begini Pak, kata beliau. Menurut konsultan pendidikan kami, menurut konsultan lembaga pendidikan kami, menghafal itu kurang ramah bagi otak anak usia ini. Oh, itu sekalinya lah. Ini ujar konsultan pendidikan tadi. Menghafal itu katanya kurang ramah, kada ramah dengan otak anak usia ini. Jadi ternyata usut punya usut, diusut dari mana sumbernya ini? Apakah ini hasil penelitian atau tidak? Oh ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ditelusuri, ternyata pendiri daripada sekolah dasar yang bernama Pestalozzi ini, dia tidak suka dengan menghafal. Ini asal muasalnya. Pangkal masalahnya di sini. Dia tidak suka menghafal. Sehingga ketika karena dia memiliki kelainan ketika masa kecilnya, ya, dia memiliki lemah fisik, sehingga dia terus bergantung kepada ibunya. Ya. Terus ketika kecil dia diolok-olok oleh kawannya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa menghafal. Jadi katanya apa? Pendidikan usia ini itu seharusnya adalah mengembangkan imajinasi. Nah, ini kan keren, namanya keren. Imajinasi itu kan menghayal, ya. Jadi anak itu suka menghayal. Kalau dihayal yang bagus ya nggak apa-apa, tapi menghayal dan tahunnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendidikan dasar di dalam Islam itu adalah menghafal. Jadi sejak zaman sahabat, sejak masa Nabi di Mekah, ketika Al-Quran turun, apa yang diperintahkan Nabi kepada sahabat? Al-Quran, baca Al-Quran. Baca itu artinya menghafal. Dulu tidak ada mushaf. Dulu mushaf itu hanya ditulis secara masing-masing, tidak dicetak secara massal seperti sekarang. Tidak. Hanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan baru dicetak secara jadi 4 mushaf, kemudian disebarkan ke berbagai wilayah kaum muslimin pada ketika itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa masalahnya? Ya. Jadi para khulafa ar-rasyidin, para pemimpin Islam pada zaman dahulu, ini pendidikan dasarnya itu adalah menghafal Quran. Jadi mereka rata-rata itu hafal Quran semua. Mereka adalah rata-rata hafal Quran semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi kalau kita berbicara masalah ini kan habis-habisnya. Kita kembali kepada masalah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid rahimahullah taala. Ini gaji para guru itu luar biasa lagi. Kalau tadi 300 dinar pada masa Harun al-Rashid, itu gajinya 1000 dinar. 1000 dinar. Itu 4 kilo emas Pak ya. Guru digaji 4 kilo emas. Kalau duit kita ini kurang lebih 4 miliar per bulannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sebuah kemakmuran, sebuah kesejahteraan yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa ini. Dan itu tidak hanya sebatas pada itu saja, tapi para pemimpin-pemimpin tersebut dengan kecerdasannya yang luar biasa tersebut, mereka juga mensejahterakan masyarakatnya. Di antaranya yang kita ambil contoh ada satu institusi atau lembaga kesehatan
pada ketika itu namanya Bimaristan. Bimaristan. Penundangan apa ya? Ada penundangan mungkin. Bimaristan itu jadi bahasa kitanya rumah sakit. Ini rumah sakit. Kalau bahasa Inggrisnya adalah hospital. Nah, hospital. Kalau hospital itu sejarahnya adalah pada masa pada abad 18 Masehi dulu ada yang namanya hospital, sebuah bangunan di samping gereja. Ya, ini abad 18 Masehi. Sekarang abad 21. Jadi ada bangunan di samping gereja yang digunakan untuk menerima tamu. Makanya namanya hospital. Hospital itu artinya jamuan atau ramah tamu. Ya. Perjamuan yang ramah tamu, sambutan yang ramah tamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunan itu asal-muasalnya adalah digunakan untuk menyambut tamu, tapi ketika itu ada orang sakit, lalu dikumpulkanlah orang sakit di tempat tersebut. Karena tidak ada tempat lain yang kondusif, maka dijadikanlah tempat tersebut sebagai tempat untuk merawat orang sakit. Dan mereka orang-orang Barat ketika itu pada abad 18 Masehi ini jujur mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak paham bagaimana cara merawat orang sakit. Jadi kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Di sini ada orang sakit mengalami kesakitan. Di sini ada orang sakarat, di situ ada orang mau melahirkan. Di sini ada anak sedang demam, menangis. Campur dari satu, jadi satu. Gimana mau sembuh kalau seperti itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelumnya abad ke-8 Masehi, tahun 706 Masehi. Bayangkan 10 abad sebelumnya kaum muslimin sudah membina dan juga membangun rumah sakit dengan sistem modern seperti sekarang ini. Namanya Bimaristan. Itu pada awalnya dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Bani Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Jadi beliau membangun Bimaristan. Bimar itu artinya orang sakit, stan itu artinya tempat. Ya, ini berasal dari bahasa Persia. Karena memang pada dasarnya pada ketika itu para dokter itu kebanyakannya adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Persia. Ya. Jadi rumah sakit yang pertama dibangun pada ketika itu adalah pada abad ke-3 Masehi di Judiaspor namanya, di daerah Persia. Ya. Ini asal-muasal rumah sakit. Jadi sampai namanya saja kaum muslimin mengambil nama bahasa Persia. Ya, Bimaristan, makanya Stan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan itu adalah merupakan nama-nama tempat yang berbahasa Persia asal-muasalnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit datang. Kemudian mereka dirawat, didaftar dulu, kemudian setelah itu mereka didata namanya siapa, kemudian keluhannya apa, kemudian diarsipkan namanya, disimpan. Kalau nanti kemudian hari dia balik lagi maka diperiksa kembali. Kemudian dia disuruh menuju ke ruangan dokter, tabib. Dari periksa dokter bahwa orang ini penyakitnya tidak terlalu berat, ringan, makanya dikasih resep oleh dokter. Ambil diakuti yang adanya di dalam Bimaristan ini. Kemudian setelah dia mendapatkan obat tadi, dia pulang tanpa membayar spesial pun. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pasien tersebut ternyata sakitnya berat, perlu dirawat inap, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien rawat inap, prosedurnya ini berlaku baginya. Ya. Jadi disediakan satu kamar, kemudian dia disediakan perawat. Ya. Kalau laki-laki perawatnya laki-laki juga, kalau perempuan perawatnya perempuan juga, dan dia disiapkan dokter yang mengunjunginya setiap hari dan juga mengobatinya dan juga mencatat perkembangan kesehatannya setiap hari.
Terus seandainya dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh, maka ia pun diperbolehkan untuk pulang. Sebelum dia pulang, maka dia kembali disuruh ke bagian administrasi yang mencatat namanya tadi. Ya, kemudian dia dihitung berapa hari dia dirawat di rumah sakit. Misalnya dia dirawat selama sebulan. Ya. Jadi tidak ada batasan. Berapapun, berapa hari pun, atau berapa minggu pun, atau berapa bulan pun sampai sembuh. Sampai sembuh. Misalnya sebulan dia akan dirawat selama sebulan di dalam rumah sakit tersebut. Dia akan dimaniskan tersebut. Kemudian setelah dihitung berapa hari dia di rumah sakit selalu dirawat, maka dia pun dikasih hadiah. Ini baju untuk Anda, baju baru. Kemudian setelah dia dikasih baju, kemudian dikasih uang. Ini uang sekian ribu dirham atau sekian ratus dirham sesuai dengan harinya. Anda sakit tidak bisa bekerja, Anda sakit tidak bisa bekerja, maka ini adalah tunjangan dari rumah sakit untuk Anda untuk menyambung kembali hidup Anda. Selesai pulang. Hari ini kita pulih di rumah sakit, bayar obat. Dibayar obat. Kertas apa? Tagihan. Biar ke kasir dulu. Ya, ada lagi kira-kira kayak di rumah sakit. Biar kulit dari rumah sakit, kemudian dibayar duit. Tahu lah biar duitnya itu berapa? Berapa duitnya itu? Di dalam kitab Tarikhul Bimaristan yang ditulis oleh Dr. Ahmad Muhammad dari Lubnan, satu Bimaristan di Mesir namanya Salahi, dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Ketika ada pasien pulang, dia sudah sembuh, dinyatakan sembuh, dia dikasih, di dalam kitab tersebut tertulis khamsa qita' dhahabiyah, 5 potong emas. Berapa ini 5 potong emas? Ini bukan dinar, tidak 5 potong. 5 potong ini, satu potongnya ini ukurannya 0,45 kg. 0,45 kg itu berapa? 450 gram. Jadi kalau 5 potong ini berapa? 2,26 kg. Garing habis pulih rumah sakit beri emas 2 kilo. Padahal kan dalam hari ini, di mana rumah sakit zaman ini, konon katanya canggih, modern hari ini, mana yang sanggup seperti ini? Tidak ada satupun negara maju sekarang ini yang bisa meniru seperti ini. Kenapa? Karena ini hanya bisa dihasilkan oleh pemimpin yang dididik dengan sistem Islam. Karena rumah sakit pada ketika itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dibangun secara wakaf, sama halnya ke masjid ini. Jadi rumah sakit, masjid ini adalah wakaf daripada penguasa sebagai tanggung jawabnya terhadap masyarakatnya. Sama halnya kita mau masjid ini kan wakaf. Saya wakaf. Dan itu bukan hanya penguasa saja pada ketika itu. Yang membangun bukan hanya penguasa, bukan hanya khalifah saja, tapi gubernurnya juga membangun. Ya. Bahkan orang kayanya juga membangun. Orang-orang yang memiliki uang, yang sugih, biar bahasa kita ya, itu mereka berbondong-bondong membangun rumah sakit. Sama halnya dengan membangun masjid juga. Jadi rumah sakit ini gasan tempat beramal, bukan untuk cari duit, tidak. Kalau hari ini konsepnya sudah berubah. Hari ini rumah sakit dibangun untuk apa? Untuk apa, Pak? Bisnis. Apakah itu negeri atau swasta? Semuanya bisnis. Yang kita kan ada BPJS, Pak. Ya BPJS itu duit rakyat juga. Masyarakatnya juga yang iuran. Tidak ada hari ini. Ini jadi mana? Ini dari hasil dari pemimpin yang
dididik lewat konsep Islam. Maka menjadikan seperti itu. Makanya peradaban seperti ini tidak akan pernah ada jika seandainya seorang pemimpin tidak melewati fase pendidikan seperti pada zaman keemasan seperti dahulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumah sakit di Pakistan, dan rumah sakit pada zaman itu bukan hanya rumah sakit dalam bentuk bangunan saja, tapi juga rumah sakit berpindah-pindah atau mobile rumah sakit, ya, rumah sakit yang berpindah. Dan hari ini kita juga ada ambulan. Ambulan itu bukan rumah sakit. Ambulan itu cuma memindahkan orang sakit dari rumah ke tempat rumah sakit. Kalau dahulu rumah sakitnya bisa berjalan, Pak, rumah sakit berjalan. Jadi dahulu ada khalifah itu, dia membangun rumah sakit berjalan itu terdiri dari 40 ekor unta yang terdiri dari 40 dokter, 40 dokter dan juga sekian puluh perawat. Jadi mereka berjalan membawa perobatan, membawa alat-alat bedah dan lain sebagainya. Mereka membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya di tempat-tempat di mana di situ ada wabah penyakit. Maka mereka bergerak ke sana, Jadi di situ mereka mengobati. Ya, ini rumah sakit berjalan bergerak tanpa ada spesial pun. Jadi orang jadi konsep Islam seperti ini. Orang garing itu kan kena musibah. Ya kalau orang garing itu kena musibah. Orang kena musibah ini kan harusnya dibantu kan, dia bukan diambil hartanya lah, dibantu. Kena musibah gunung meletus, musibah ini dibantu, kebanjiran dibantu. Ya ini berlaku untuk semua, bukan hanya orang miskin saja, orang kaya semua yang mendapat pemanggilan seperti itu. Orang miskinnya, orang kayanya, orang muslimnya, orang nasraninya, orang yahudinya yang hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka mendapatkan fasilitas seperti itu. Bahkan kebanyakan daripada bangsa Eropa pada ketika itu, mereka lebih banyak berobat ke wilayah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena fasilitasnya dan juga kualitas dokternya lebih luar biasa daripada dokter-dokter mereka pada ketika itu. Dan ini adalah sebuah gambaran daripada sebuah kemakmuran dan juga kesejahteraan yang dibangun oleh peradaban Islam, khususnya para pemimpin kaum muslim. Ini mesti panjang kisahnya lah, kalau kita sambungkan sampai tengah malam kita adalah kisah sejarah. Ini saja bisa saya sampaikan, salah-salahnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.